Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widianingrum dengan NIM 201222242. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS Telaah Kitab Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang mencari tambahan ilmu. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ طَالِبُ الْعِلْمِ مُسْتَفِيدًا فِي كُلِّ وَقْتٍ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الْفَضْلُ وَطَرِيقُ الِاسْتِفَادَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِحْبَرَةٌ حَتَّى يَكْتُبَ مَا يَسْمَعُ مِنَ الْفَوَائِدِ الْعِلْمِيَّةِ Qila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra wa qila al-ilmu ma yuhadhu min afwahir rijali li'anhum yafhaduna ahsana ma yasma'una wa yakuluna ahsana ma yahfadun, yang artinya sebagai seorang santri sudah sepatutnya kita menambah ilmu agar mendapatkan kemuliaan. Seorang santri wajib membawa buku dan pulpen untuk menulis ilmu yang ia dengar setiap saat, karena ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa, akan tetapi ilmu yang kita tulis akan tetap abadi, dan juga agar ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada yang berkata, ilmu itu sesuatu yang didapat dari mulut orang-orang yang pandai karena mereka menghafal dengan baik apa yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baiknya yang mereka hafal. وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الْأُسْتَاذَ زَيْدَ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفَ بِالْأَدِيبِ الْمُخْتَارِ يقول قال هلال بن يسار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيئا من العلم والحكمة فقلت يا رسول الله أعد لي ما قلت لهم فقال لي هل معك محبرة فقلت ما معي محبرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال لا تفارق المحبرة فإن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة, yang artinya Hilal bin Yasar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabat tentang ilmu dan hikmahnya. Kemudian salah satu sahabat berkata, "Ya Rasul, sudilah engkau mengulangi apa yang engkau katakan kepada kami." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kamu membawa tinta?" Hilal bin Yasar menjawab, "Saya tidak." Kemudian Nabi berkata, "Ya Hilal, janganlah engkau meninggalkan wadah tinta, karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang yang memilikinya hingga kiamat." Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tinta merupakan sebuah barang yang sangat berharga, karena dengan tinta kita dapat menulis atau mencatat kebaikan-kebaikan yang kita dengar atau yang kita dapat. Wa wasasyadaru syahidu Husamuddin batnahu Syamsaddini ayyahfadha kulla yawmi yasiran minal ilmi wal hikmati fa innahu yasiru wa an qaribi yakuna kathira washtara Isamu bnu Yusufa qalaman bidinaril
yaktuba ma sami'a fil hali fal umru qasiru wal ilmu katsiru fayambaghi alla yudhi al awqata was sa'ati wa yaghtanimal layaliya wal khalawat Yahya bani Mu'adir Razi Al-lailu tawilu wa la tuqsirhu bimanamika wan naharu madhi'u fala taqaddirhu bi athamik, yang artinya Saudara Syed Husain berpesan kepada putranya Syamsuddin supaya menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah setiap hari, karena sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita hendak menghafal, mulailah sedikit demi sedikit, karena sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Kemudian Ihsan bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar waktu mengaji, karena dia sudah tahu bahwa umur manusia itu pendek sedangkan umur ilmu itu panjang. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk belajar ilmu agama dan belajar ilmu pengetahuan. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, malam itu amat panjang, maka jangan kamu habiskan untuk tidur. Siang hari itu terang benderang, maka janganlah kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Wa yambaghi ay yagtanima syuyukha wa yastafida minhum wa laysa kullu ma fata yudriku kama qala ustadzuna syaikhu al-islami fi masyikhati kam min syaihin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhrajtuhu wa aqulu ala hadal fauti munsyi'an hadal baita syi'ru lafan ala fautit talakila fama kullu ma fata wa yahna yulfa, yang artinya seorang santri harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama. Gunakan kesempatan itu untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka, karena apabila kesempatan yang baik sudah hilang, maka tidak akan dijumpai lagi kesempatan baik itu. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Syaikhul Islam dalam kitab Masyihatnya, banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai, namun aku tak pernah memperoleh kebaikan dari mereka. Atas keteledoran ini aku gubah sebuah syair. Oh, sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan. Setiap sesuatu yang telah hilang tak akan bisa dijumpai lagi. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi man ilmillahi ta'ala hizyaw wa khasaran wasta'idz billahi minhu layla wa nahara, yang artinya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, bila kamu berada dalam suatu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah, maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam dan siang hari. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madallati fi talabil ilmi wat tamalluku madammu
mun illa fi talabil ilmi li'annahu la budda lahu minat tamalluqi lil ustadi wasyuraka'i wa ghairihim lil istifadati minhum. Qila al-ilmu izzul la dhulla fihi la yudrika illa bidhullil la izza fihi wa qala al-qailu aralaka nafsan tashtahi an izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha, yang artinya para penuntut ilmu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Tamaluk atau mencari muka itu tercela kecuali dalam urusan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak bisa terpisah dari guru, teman, belajar, dan sebagainya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, tiada hina padanya, namun ilmu tidak hina didapat kecuali dengan merendah. Penyair berkata, aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang mulia, namun kamu tak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan diri sendiri. Dalam bab yang mencari tambahan ilmu, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu mencari tambahan ilmu membutuhkan kesungguhan dan tekad yang kuat. Proses memperoleh pengetahuan tambahan tidaklah mudah dan individu harus memiliki ketekunan yang tinggi untuk melewati tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Kemudian, mencari tambahan ilmu bisa menghadirkan tantangan seperti keterbatasan waktu, kesulitan pemahaman, atau kendala finansial. Penting bagi seseorang untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang tepat, seperti mengatur waktu dengan baik, mencari bantuan etika diperlukan, atau menghadiri program beasiswa jika tersedia. Kemudian, metode belajar yang efektif. Kitab Ta'lim Muta'alim menyajikan beberapa metode belajar yang efektif. Beberapa metode yang disarankan meliputi membaca secara kritis, mencatat dengan baik, berdiskusi dengan teman sekelas, mengajukan pertanyaan kepada guru, dan menyusun rencana studi yang teratur. Kemudian, berpikir kritis dan evaluasi diri. Dalam mencari tambahan ilmu, seseorang harus mampu mempertanyakan dan menganalisis informasi yang diperoleh, serta melihat kembali kemajuan diri mereka sendiri. Menjaga niat yang tulus dalam mencari tambahan ilmu. Mencari pengetahuan tambahan bukan semata-mata untuk tujuan duniawi, tetapi juga untuk meningkatkan diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menjaga niat yang tulus, individu dapat mengembangkan diri secara spiritual dan menghargai nilai-nilai kebaikan dalam proses belajar. Secara keseluruhan, bab tentang mencari tambahan ilmu dalam Kitab Ta'lim Muta'alim menyoroti pentingnya kesungguhan, tekad, metode belajar yang efektif, berpikir kritis, evaluasi diri, dan menjaga niat yang tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.